Di sekolah di Australia ada pilihan bahasa yang menawarkan bahasa Indonesia. Kenapa kita tak boleh jadi macam Indonesia, yang semua orang berbahasa Indonesia kan? Bahasa Indonesia kini kian banyak digemari digemari oleh warga negara lain ya. Salah satunya yaitu dari pelajar Australia, mana pelajar ini mau belajar bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita bakal reaction videonya di channel BTN Media. Oke, buat teman-teman semua, sebelum berkomentar, alangkah baiknya kita tonton dulu videonya secara full agar tidak gagal paham. Tanpa berlama-lama, kita langsung aja check it out. Biasa di sekolah di Australia ada pilihan bahasa yang menawarkan bahasa Indonesia. Kita nak pergi kat Chinese and kita nak test diorang punya bahasa Malaysia. Kita tengok Chinese boleh cakap bahasa Melayu ke tak. I akan cakap bahasa English and you gonna translate dalam bahasa Melayu. The view at the beach is very beautiful. The view forget leh. I think people nowadays normalize speaking English more than bahasa Ibunda. Di saat bahasa Indonesia jadi bahasa internasional dan banyak diajarkan di sekolah luar negeri, bahasa Melayu Malaysia justru hampir tenggelam. Jangankan warga keturunan Chinese yang lebih memilih bahasa Mandarin dan bahasa Inggris, warga Melayu pun mogah menggunakan bahasa Melayu dan lebih memilih bahasa Inggris sebagai bahasa keseharian mereka. Sedangkan pengaruh bahasa Indonesia bahkan sampai menyeberang ke Australia. Seperti bule Australia ini, dia menceritakan bahwa dia mempelajari bahasa Indonesia dari sekolah negeri yang menyediakan pelajaran bahasa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa bahasa Melayu memang kurang diminati dan pengaruhnya tidak sekuat bahasa Indonesia. Kenapa youth zaman sekarang like us tak comfortable berbahasa Melayu? I think people nowadays normalize speaking English more than bahasa Ibunda. This generation they are more comfortable in speaking English sebab mana-mana kita pergi kita selalu berbual dalam bahasa Inggeris. Diorang pun tak practice Melayu as much. Is it important for belia kita untuk menggunakan bahasa Melayu? Bagi saya penting lah. Kalau tak nanti macam kita westernized. Untuk saya important lah. Pasal it's kita punya budaya lah. Tapi sebenarnya kalau kita lihat sekarang, macam tak ramai orang yang boleh fasih berbahasa Melayu di negara kita. Tu yang pelik. Sedangkan bahasa Melayu tu di antara bahasa yang paling senang untuk kita belajar. Tapi kita sebagai orang Melayu sendiri pun tak menggunakan bahasa Melayu sangat. Dia kan? Tak rasa bangga guna bahasa. Tak rasa bangga. Pakai bahasa Inggeris. Tengok negara lain bangga dengan bahasa sendiri kan. Kita tak macam tu. Betul. Kita nakal. Kenapa kita tak boleh jadi macam Indonesia, yang semua orang berbahasa Indonesia kan? Kenapa kita tak boleh jadi macam tu, Prof? Ini kita nak buat apa? Kita nak pergi kat Chinese and kita nak test diorang punya bahasa Malaysia. Sebab kita nak tahu how good they are dalam kita punya own language, which is bahasa kemasaan kita lah. Bahasa Malaysia. Betul. Kita tengok Chinese boleh cakap bahasa Melayu. Social Kita experiment bagi ya. ayat dalam bahasa English. And diorang kena cakap dalam bahasa Melayu. Boleh. Chinese. Hey, I am hungry. You wanna go in together? Oh, okay. You try first. Hey, saya lapar. Bingung ya. The view at the beach is very beautiful. Pandangan sangat sangat cantik. Okay lah. Okay, sebenarnya salah. Katanya you pula. The view at the beach is very beautiful. The view forget leh. You always speak Malay? Huh? You have Malay friends? Yeah. So you know how to speak Malay ah? Yeah. Okay. What is view in Malay? View. View. Pemandangan. Pemandangan right? You know ah? Yeah. Oh, itu pantai. Okay. Itu pantai. Boleh lah. Okay. Waktu bang tanya, asal mana? Izin Stitch Kak. Jadi aku sama keluarga juga punya pengalaman di Malaysia, especially di kota-kota kecilnya kayak Batu Pahat, Melaka. Nah waktu itu aku ingat banget papa, aku sama ceceku lagi mau cari makan. Nah kita jalan-jalan sekeliling hotel. Nah kita ketemu tuh Chinese restaurant. Jadi di sana kita mau order. Jadi
kliennya itu kebingungan. Kita order pakai bahasa Indonesia nggak ngerti, masih wajar lah ya. Jadi kita coba pakai bahasa Melayu. Papaku kan bisa bahasa Melayu, di Indonesia juga banyak yang berbahasa Melayu gitu. Jadi papa order pakai bahasa Melayu, mereka nggak ngerti. Dan baru saya coba order pakai bahasa Inggris, mereka juga nggak ngerti. Jadi papa saya di sana malah heran gitu, orang di sini maksudnya warga kenegaraannya Malaysia kan bahasa Melayu ya, kebangsaannya kan Melayu, jadi mereka itu nggak bisa sama sekali. Jadi restoran Chinese itu mereka semuanya cuma bisa bahasa Mandarin. Nah setelah jadi yang melayani itu dari sampai yang tua sampai yang muda, semuanya nggak bisa. Bukan kalau yang tua doang nggak bisa gitu kan, masih wajar ya. Ini dari yang kaum muda, kaum tua itu mereka bingung gitu. Jujur papaku kayak agak marah gitu sih, apa kita gimana ya istilahnya, tidak dianggap di sini atau gimana. Tapi ternyata mereka itu bener-bener nggak bisa, bukan kayak rasis atau apa, enggak. Cuman jadi mereka itu ya semuanya di sana Chinese, perkumpulan Chinese gitu, padahal kebangsaannya Malaysia. FYI, jadi kita cari tahu tuh informasi di sana. Nah ternyata ada kita ketemu warga negara di sana juga, jadi dia ceritain, jadi di sana itu ya kayak gimana ya, mereka sekolahnya semua dari awal tuh Chinese semua gitu. Jadi istilahnya jadi kayak perkumpulan Chinese gitu, tapi tidak diwajibkan berbahasa Melayu. Jadi di sekolah pun mereka Mandarin. Ya kalau di kita kan sekolah tetap bahasa Indonesia, nggak bisa pilih Mandarin doang gitu. Kalau international school juga ya bahasa Inggris, ada mix bahasa Indonesianya gitu nggak sih? Nah yang di Malaysia ini bukan international school ya, itu lebih ke kayak sekolah negeri di Indonesia. Nah lalu tempat makannya itu bukan kayak spesifik Chinese restaurant satu cafe gitu doang, tapi lebih kayak food court. Jadi satu food court itu nggak ada yang ngeh gitu, kayak kebingungan gitu. Jadi di sana kita harus pakai bahasa Mandarin ya, kita bisa dikit-dikit lah ya, tapi kita lebih prefer bahasa Melayu, bahasa Inggris gitu. Bingung aja sih gitu. Warga Malaysia ya. Apa nih penjelasannya? Macam mixed reaction sikit, tak tahu nak cakap apa, tak tahu nak fikir apa. By the way, yang bercakap tadi itu adalah orang berbangsa Cina, tapi kerakyatan dia adalah Indonesia. Jujur aku cakap, bila aku tengok tajuk, mula-mula rasa macam nak marah, tapi apa yang didedahkan oleh bro daripada Indonesia yang berbangsa Cina ini, aduh, sebenarnya memalukan sangat-sangat. Tambah pula dia adalah orang Cina dan dia adalah warga negara Indonesia, tapi tengok cara dia cakap bahasa Indonesia dia very fluent. Aku jelasin sedikit ya kenapa aku bisa bahasa Indonesia ya. Jadi pas waktu kecil aku mulai belajar bahasa Indonesia di sekolah negeri di Australia. Jadi biasa di sekolah di Australia ada pilihan bahasa, dan ada beberapa sekolah yang menawarkan bahasa Indonesia dan ada bahasa lain juga. Jadi di sekolah aku ada bahasa Indonesia sama bahasa Jepang. Tapi mungkin di sekolah lain mereka menawarkan bahasa Prancis atau Spanyol atau Jerman. Jadi di sekolah belajar di primary school sama high school. Nah udah gitu, karena udah ada vocabulary sama fondasi bahasa Indonesia, itu bikin lebih gampang pindah ke Indonesia. Pas aku pindah ke Indonesia, bahasanya udah biasa, udah ada fondasi ya. Jadi nggak terlalu lama di sini, aku udah bisa ngomong sama driver ojol, kasir, dan kebutuhan seharian lah. Thanks for asking. Seperti itulah nasib bahasa Melayu Malaysia yang semakin hari semakin ditinggalkan bahkan oleh orang Melayu itu sendiri. Bagaimana pendapatmu mengenai ini sob? Tulis di komentar. Oke guys, itu tadi ya beberapa cuplikan. Kita lihat ya kenapa bahasa Melayu susah untuk bersaing dengan bahasa Indonesia.
sedangkan bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa internasional ya. Banyak sekolah-sekolah di luar negeri menawarkan untuk atau menerapkan untuk belajar bahasa Indonesia. Dan faktanya tadi lebih mencengangkan ya, tadi ada koko dari Indonesia ke Malaysia menggunakan bahasa Melayu untuk suatu restoran Chinese saja. Mereka tidak paham bahasa Inggris, tidak paham, tapi bahasa Mandarin mereka paham ya, karena di sana menganut perkauman ya, karena kaum Cina itu sekolahnya itu sekolah bahasa Mandarin, tidak diwajibkan untuk bahasa Melayu. Dengan kaum India ya, itu sekolahnya sekolah perkumpulan India, jadi bahasa ibu mereka yang digunakan, sedangkan bahasa Melayu merupakan bahasa dari kewarganegaraan mereka, itu tidak diwajibkan. Berbeda dengan Indonesia ya, yaitu tetap mewajibkan di setiap sekolah, mau suku apapun dan ras apapun itu tetap menggunakan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia ya. Itu bedanya guys, kenapa bahasa Indonesia sangat kuat dan sekarang sampai bisa menjadi bahasa UNESCO ya. Oke, buat teman-teman, gimana menurut kalian tentang video kita reaction tadi? Silahkan kalian tinggalkan di kolom komentar. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.